Baik, di video ini kita akan belajar untuk membuat grafik yang bernama dot plot. Ya. Grafik dot plot ini digunakan untuk data numerik. Ya. Jadi, kenapa disebut dot plot? Dot itu artinya titik, karena itu grafik kita itu akan bentuknya seperti titik. Ya. Nah, titik itu akan bertumpuk untuk setiap angka yang kita temui. Jadi misalnya saya ketemu angka 12 di sini contohnya. Ada 5 berarti akan ada 5 titik yang bertumpuk. Ya, kalau ada 3 berarti cuma ada 3 titik. Kalau cuma ada 1, angka 12-nya berarti ya cuma ada 1. Kalau tidak ada angka tertentu ya 0 gitu. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita mau membuat dot plot ini? Kita harus menghitung setiap angka yang kita temui di data kita, berapa kali kita ketemu angka tersebut atau ada berapa banyak angka tersebut dalam data kita. Ya. Jadi yang pertama-tama harus kita lakukan adalah menghitung jumlah angka tertentu. Ya. Jadi pertama kita menghitung di sini contohnya adalah angka 12, karena itu kita hitung ada berapa banyak angka 12, ya. Fungsi yang kita gunakan adalah count. Ya, count. Ya. Nah, karena count ini ada persyaratannya, yaitu count jika ketemu angka tertentu, maka kita menggunakan yang namanya count if, karena count if itu adalah menghitung secara bersyarat, karena ada if-nya, jadi ada syaratnya. Hitunglah kalau ketemu angka tertentu. Ya. Nah, jadi saya mau nyuruh Excel untuk menghitung. Untuk yang pertama ini, kalau ketemu angka 12, hitung udah berapa kali ketemu angka 12. Oke, karena itu saya akan minta dari awal sampai dengan angka ini ditemukan, sudah berapa kali ketemu angka yang seperti ini. Ya, saya ulang, dari awal data sampai dengan angka ini ditemukan, sudah berapa kali ketemu angka 12 ini. Di contoh ini 12 gitu ya. Nah, karena itu kita akan nanya seperti itu. Ya, ini cara menghitungnya ya. Count if, kemudian dolar A, dolar 2, dolar A, dolar 2 itu berarti bahwa setiap kali kita menghitung, kita akan mulai menghitung dari A2. Gitu. Nanti kita akan lihat contohnya gitu ya. Nah, dari A2 sampai dengan A2, karena data pertama itu A2, maka dari A2 sampai A2, dari data pertama sampai dengan data pertama, berapa kali ketemu angka yang ada di data pertama tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang karena ini data pertama berarti baru ketemu 1. Jawabannya harusnya 1 juga. Nah, ketemu. Nah, sekarang saya menghitung data yang kedua. Jadi, dari data pertama sampai dengan data kedua, berapa kali kita ketemu angka yang kedua ini? Itu caranya menghitung. Itu rumus yang tadi di atas itu gunanya seperti itu. Ya. Nah, ini sekarang saya copy rumusnya ke bawah. Ya. Nah, kalau dibaca di atas ini, ya ada tulisannya count if A2 sampai dengan A3, berapa kali ketemu A3 ini. Jadi kalau saya mulai dari A2 sampai dengan A3, berapa kali saya ketemu angka A3 ini. Karena 15 ini juga baru sekali ketemu, maka 1. Ya. Untuk yang 20 juga sama. Dari data pertama sampai dengan data ketiga, berapa kali saya ketemu angka ketiga ini, angka 20 ini. Baru sekali. Ya. Yang angka 22 juga sama. Angka 14 juga sama. Nah, berikutnya angka 14 yang nomor 2 ini, itu berarti kalau ditanya dari data pertama sampai dengan data yang sekarang ini, sudah berapa kali ketemu angka 14? Sebelum ini sudah pernah ketemu sekali, karena itu akan ketemu kali yang kedua. Makanya keluar angka 2. Jadi dari atas sampai dengan sekarang ini, sudah berapa kali ketemu angka 14? Sudah 2 kali. Ya. Nah, angka 15 juga sama. Karena di atas ini sudah pernah ketemu angka 15, maka 15 yang di baris ke-8 ini adalah 15 yang kedua. Ya, jadi dari angka pertama sampai dengan angka ke-7, berapa kali sudah ketemu angka 15? Sudah 2 kali. Nah, ini kita bisa teruskan sampai ke bawah gitu ya. Sampai ke bawah. Selesai, semuanya dia ngitung. Ya, dari atas sampai dengan angka tertentu berapa kali sudah ketemu angka itu dan seterusnya. Ya. Nah, kalau sudah, ini kita bikin grafiknya. Ya. Kita gunakan saja insert. Nah, untuk Excel,
Excel itu memberikan yang namanya recommended chart. Jadi kalau misalnya kita bingung ini kita bikin grafiknya seperti apa, kita coba cek apakah Excel memberikan rekomendasi yang bagus buat kita. Oh, ini harus dimasukkan dulu ke sini. Harus diblok dulu supaya datanya bisa dibaca sama Excel. Oke, Excel memberikan data apa? Oh, ternyata ada ini. Ada yang namanya scatter. Scatternya bentuknya seperti titik gitu ya, bulatan-bulatan. Ya, ini namanya dot gitu ya, bulatan-bulatan. Nah, ini namanya dot plot gitu ya, dot plot. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya beresin dulu aja grafiknya ya. Jadi kalau kita lihat dari 0 sampai 11 itu tidak ada data, baru mulai ada data dari 12 sampai dengan 30 sekian. Oke, kalau gitu 0 sampai 10 ini saya buang aja ya. Nah, karena itu saya bilang format aksis, saya mulai datanya saya dari angka 10 karena 0 sampai 10 itu nggak ada. Jadi saya mulai dari 10 saja, enter. Nah, sekarang kita lihat data saya mulai dari 10, grafik saya. Ya, mulai dari 10 sampai dengan 35. Kemudian yang sumbu tegaknya juga sama. Di sumbu tegaknya ada setengah-setengah. Saya nggak ada data setengahan, jadi ini saya buang aja. Ya, saya format aksis lagi, kemudian minimumnya 0 saja tidak apa-apa, tapi ini mayornya kita bikin 1. Jadi jaraknya antar data itu adalah 1. Ya. Ya, jadi sekarang nggak ada setengahnya lagi. 0, 1, 2, 3. Nah, kalau begini mungkin agak sulit kelihatan karena titiknya itu terpisah lumayan jauh ya. Tapi kita bisa lihat seperti ini. Angka 10 itu nggak ada, 11 nggak ada, 12 ada 1, 13 ada 1, 14 ada 2, 15 ada 2, dan seterusnya. Ya. Nah, angka dari 24 sampai dengan 26 itu kosong. Ya, angka 24 sampai 26 kosong. Begitu juga angka 29 sampai dengan 32 kosong juga. Ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita bisa membuat jadi lebih baik sebetulnya ya. Oke, ini bisa saya perkecil jaraknya sehingga jarak antar titiknya nanti saling mendekat. Nah, ini bisa kelihatan gitu ya. Jadi lebih dekat jaraknya, jadi titiknya lebih kelihatan seperti bertumpuk ya. Nah, ini cara kita untuk mengakali titik yang tadi jaraknya berjauhan. Ini juga bisa kita perbesar titiknya. Ya, kita bisa buat di sini untuk memperbesar datanya. Ini kita klik kanan atau klik di datanya, nanti keluar format data series, kemudian kita cari marker ya. Marker kita pilih otomatis saja. Kemudian yang paling penting adalah besarannya ya. Nah, ini mungkin saya akan coba pakai besarnya 3 aja, 3,0. Nah, ini jadi lebih besar ya. Kalau misalnya saya ingin lebih besar lagi, boleh saya coba 5,0 ya misalnya. Marker 5,0. Nah, semakin besar ya. Jadi kelihatannya seperti titiknya sudah bertumpuk gitu ya. Nah, itu adalah cara untuk membuat dot plot ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk pembuatan dot plot ini.